Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya AR Avandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, apa sih perbedaan dua genre besar dalam dunia film, yaitu film fiksi dan dokumenter. Apa perbedaannya? Kenapa satu film terasa dramatis dan penuh efek sinematik, sementara yang lain terasa nyata dan penuh fakta? Lalu apakah mungkin menggabungkan keduanya? Kalau kalian sedang mempertimbangkan ingin membuat film fiksi atau dokumenter, atau bahkan ingin memadukan keduanya, episode ini sepertinya bakal banyak memberikan pengetahuan baru. Kita mulai dengan film fiksi, jenis film yang sering kita temui di bioskop atau platform streaming. Film fiksi ini adalah film yang dibuat berdasarkan cerita yang dirancang, bukan rekaman kejadian nyata. Meskipun bisa juga terinspirasi dari peristiwa nyata, based on true story misalkan. Film ini memiliki elemen dramatisasi dan struktur cerita yang dikembangkan oleh kreator. Adapun ciri-ciri film fiksi, yang pertama adalah memiliki alur cerita yang terstruktur, mengikuti struktur 3 babak, awal, tengah, dan akhir, eksposisi, konfrontasi, dan resolusi. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan aktor. Karakter diperankan oleh aktor sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Yang ketiga adalah banyak menggunakan efek-efek sinematik seperti musik latar, color grading, dan efek visual. Contoh film fiksi yang populer, ya, Parasite tahun 2019. Ini film thriller sosial yang dibuat berdasarkan skenario fiksi. Kemudian The Dark Knight, film superhero yang sepenuhnya berbasis karakter dan dunia fiksi. Kemudian Indonesianya ada Cek Toko Sebelah, film drama komedi yang bercerita tentang konflik keluarga. Genre film fiksi yang beragam, ada genre drama, fokus pada hubungan antara karakter dan emosi. Kemudian ada genre action, mengandalkan adegan laga dan ketegangan. Ada juga science fiction atau fiksi ilmiah, menggabungkan elemen teknologi dan masa depan. Ada genre fantasi, dunia dan karakter yang dibuat dari imajinasi, seperti contohnya Harry Potter. Kalau kamu ingin membuat film fiksi, mulailah dengan premis yang kuat dan karakter yang menarik. Sekarang kita masuk ke dokumenter, genre yang sering digunakan untuk menyampaikan kisah nyata dan edukasi. Film dokumenter adalah film yang didasarkan pada peristiwa nyata dan menyajikan fakta kepada penonton. Biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan sosial, sejarah, atau penelitian ilmiah. Ciri-ciri dokumenter yang pertama, berbasis fakta atau menggunakan footage nyata, wawancara, dan rekaman langsung. Kemudian menggunakan narasi atau wawancara. Sering adanya voice over atau pendapat ahli untuk menjelaskan konteks cerita. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah lebih fokus pada realitas, di mana tidak ada efek dramatisasi atau rekayasa adegan. Contoh film dokumenter yang berpengaruh di dunia sinematografi ini ada An Inconvenient Truth tahun 2006. Ini dokumenter tentang perubahan iklim yang mengguncang dunia. Kemudian ada 13 tahun 2016, ini dokumenter tentang rasisme dan sistem peradilan di Amerika. Ada juga The Act of Killing tahun 2012, dokumenter tentang sejarah kelam politik Indonesia, atau di Indonesia ada Sexy Killer yang kemarin sempat heboh itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dokumenter. Yang pertama adalah expository documentary. Ini menggunakan voice over untuk menjelaskan topik. Kemudian yang kedua adalah observational documentary, di mana kamera hanya merekam tanpa narasi langsung. Yang ketiga adalah participatory documentary, di mana sutradara terlibat langsung dalam cerita. Dan keempat adalah performative documentary. Ini lebih subjektif, sering menggunakan pendekatan personal, ya. Kalau kamu ingin membuat dokumenter, mulailah dengan riset yang mendalam dan wawancara yang kuat. Sekarang kita bandingkan keduanya dari berbagai aspek, ya. Yang pertama adalah perbedaan dalam pembuatan filmnya. Film fiksi dibuat berdasarkan skenario, menggunakan aktor, dan lebih banyak direkayasa. Sementara film dokumenter berdasarkan kejadian nyata, menggunakan wawancara dan footage asli. Kemudian dilihat dari perbedaan dalam tujuan film. Film fiksi tujuannya menghibur, memprovokasi emosi, dan membawa penonton masuk ke dalam dunia imajinatif. Sementara film dokumenter tujuannya menginformasikan, menyampaikan pesan sosial, atau mengungkapkan fakta. Selanjutnya perbedaan dalam teknik editing. Untuk film fiksi, ini menggunakan editing yang lebih dinamis dengan efek visual, ada scoring, dan ada color grading yang lebih dramatis. Sementara di film dokumenter,
Editing lebih mengandalkan footage asli dan wawancara, meskipun bisa tetap dikemas secara sinematik atau pendekatan secara cinema driven. Bisakah film fiksi dan dokumenter digabungkan? Sangat bisa sekali. Ini disebutnya adalah hybrid documentary, memadukan elemen fiksi dan dokumenter dalam satu film. Contoh filmnya ada The Social Dilemma, dokumenter yang menggunakan adegan fiksi untuk memperkuat narasi. Catfish, ya, ini adalah contoh filmnya, di mana dokumenter yang terasa seperti thriller karena teknik storytellingnya. Atau di Indonesia ada Keramat, film fiksi tapi dikemas seperti dokumenter. Bereksperimenlah dengan gaya visual yang berbeda. Ini bisa menciptakan dokumenter yang lebih menarik dan sinematik. Tidak ada yang lebih baik antara film fiksi dan dokumenter. Yang penting adalah bagaimana kita bercerita dengan cara yang paling efektif. Pilih medium yang sesuai dengan kisah yang ingin kamu sampaikan. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang perbedaan film fiksi dan dokumenter. Semoga episode ini membantu kalian dalam menentukan gaya film yang ingin kalian buat. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kirim ke DM Instagram berikut ini. Teruslah berkarya. Salam Lensa Kreatif.